Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa melalui Ruang Oasis Fajar hari ini. Dalam suasana tahun baru ini, kita tetap berdoa. Kiranya tahun ini akan menjadi sebuah tahun yang meneguhkan dan meyakinkan panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kiranya tahun ini akan menjadi tahun rahmat Tuhan, di mana kita mengalami pertolongan, penguatan, dan kemampuan untuk hidup seturut dengan panggilannya. Maka pada pagi hari ini, sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami datang kepadamu dengan mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi, untuk rahmat dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan, mengawali semua kegiatan kami. Maka kiranya Roh Kudus akan menolong kami, menuntun kami ketika kami mendengarkan pemberitaan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 1 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sahabat Cakrawala dimanapun Anda berada, mengawali tahun ini, kita masih berada dalam situasi yang boleh dikatakan situasi darurat. Situasi darurat karena corona. Sehingga tak henti-hentinya saya mendorong kita sekalian untuk terus disiplin dengan kepatuhan dan kesabaran melewati masa ini. Terus melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dan dalam beberapa waktu ini, pelaksanaan vaksinasi akan mulai dilakukan sesuai dengan prioritas dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka jangan takut kalau Anda mendapat pemberitahuan untuk mendapat vaksin atau menjalani vaksinasi. Para pendengar sekalian, dalam situasi seperti ini, maka tindakan-tindakan kita yang sesuai dengan protokol kesehatan dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Dan dalam situasi yang sama, kehidupan umat yang percaya kepada Tuhan tidak boleh mengabaikan aspek yang penting, yaitu aspek spiritual atau kehidupan rohani kita. Sekalipun ada berbagai pembatasan, sekalipun mungkin dalam beberapa waktu ke depan ini kita ada dalam PSBB atau ada dalam pembatasan-pembatasan, namun tidak boleh ada satu hal pun yang membatasi pertumbuhan dan dalamnya kehidupan rohani kita. Kita harus semakin mendalami kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya setiap hari. Kita harus semakin mengenal Tuhan yang kita akui sebagai juru selamat itu, dan bagaimana sikap hidup kita mencerminkan Tuhan yang kita akui tersebut. Para pendengar Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, nats yang menjadi dasar renungan kita pagi hari ini terdapat pada ayat yang kedua dari pembacaan kita. Bagian ini mengatakan demikian, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Dan judul renungan pagi ini adalah Tuhan memanggil kita menjadi orang kudusnya. Sejalan dengan penekanan pada awal pembicaraan tadi bahwa dalam situasi sekarang ini, dalam situasi darurat karena corona atau dan dampak-dampak yang sedang kita alami, maka kita tidak boleh mengabaikan kehidupan rohani kita. Kita tidak boleh membatasi kehidupan dan pengenalan kita akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana sikap hidup kita dalam keadaan atau situasi seperti saat ini. Para pendengar sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Korintus adalah sebuah jemaat yang sedang dibangun oleh Paulus sendiri, yang mendasarkan pemberitaannya pada Injil Yesus Kristus. Dan jemaat sedang berada dalam situasi perselisihan dan perpecahan karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pengajaran iman Kristen. Dan bukan hanya itu saja, perilaku hidup Kristen di tengah-tengah jemaat yang mula-mula tidak murni lagi. Ada perilaku-perilaku menyimpang dari ajaran Kristen. Ada perilaku amoral dan pelecehan terhadap kekudusan Allah dalam kehidupan berjemaat. Bagian ini merupakan bagian awal atau salam yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nats yang menjadi dasar perenungan ini adalah bagian dari salam, dari ucapan pembukaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Sostenes kepada jemaat di Korintus. Dan salam ini, saudara-saudara sekalian, menunjukkan sebuah prinsip hakiki dalam kehidupan umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekalipun jemaat Korintus saat itu hidup dalam dunia, hidup dalam situasi yang penuh dengan perpecahan dan hawa nafsu dunia. Sekalipun jemaat saat itu ada dalam situasi yang tidak pasti, dalam situasi ketiadaan teladan dari pemimpin-pemimpin yang ada, keburukan dari sikap-sikap ibadah yang bertentangan dengan berita Injil, dan bahkan ada perilaku tidak bermoral yang lambat laun dapat menjadi sebuah pembenaran. Terjadi perselisihan dalam jemaat dan lain sebagainya. Namun saya memiliki keyakinan bahwa dari antara banyaknya jemaat yang hidup dalam keadaan yang seperti itu, masih ada jemaat-jemaat di Korintus yang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran yang diterima oleh Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian, dapatkah kita membayangkan kehidupan rohani jemaat di tengah-tengah lingkaran kekacauan dan ketidakbenaran seperti itu? Dan inilah yang hendak Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus. Ia hendak mengingatkan bahwa Tuhan memanggil jemaatnya, Tuhan memanggil orang-orang percaya itu secara utuh. Ia memanggil jemaatnya untuk menyatakan kekudusan Kristus melalui kehidupan setiap hari. Dan bukan hanya sampai di situ, saudara-saudara sekalian. Panggilan ini juga disertai dengan kasih karunia yang dianugerahkannya kepada setiap orang. Dan demikian halnya dengan kehidupan orang-orang percaya saat ini. Tuhan memanggil kita secara utuh untuk menjadi orang-orang kudus-Nya. Dan berdasarkan nats yang tadi sudah saya bacakan pada awal perenungan firman ini, mari kita memperhatikan beberapa hal yang menunjukkan bagaimana Tuhan memanggil kita secara utuh menjadi orang-orang kudus-Nya. Bagaimana Tuhan menunjukkan melalui Rasul Paulus keutuhan panggilan itu bagi kita. Yang pertama, kita dikuduskan dalam Yesus Kristus.
Kata dikuduskan pada bagian ini bukan hanya berkaitan dengan standar moral karakter yang tinggi atau sesuatu yang sangat sulit dipahami atau untuk dilakukan. Kata dikuduskan di sini berarti bahwa dipisahkan, dimiliki oleh Tuhan. Kita dipisahkan dari nilai dan cara dunia ini, hidup untuk menjadi milik Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana dan tujuan hidup Tuhan bagi kita. Dikuduskan dalam Yesus Kristus adalah sebuah pengalaman rohani yang dapat kita pahami melalui iman dan kepercayaan kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita mempercayai bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib adalah karya Allah Maha Kudus yang memulihkan dan menyucikan kita, menjadikan kita manusia baru, dan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita secara utuh, secara menyeluruh tanpa terkecuali, sehingga kita terus bertumbuh dalam kekudusan itu. Dan ada jaminan bahwa Roh Kudus selalu menuntun, membimbing kita selama kita tunduk dan taat pada tuntunan dan bimbingannya. Para pendengar sekalian, sebelum kita dikuduskan oleh Tuhan, kita masih menjadi tawanan dosa. Kita masih terbelenggu dengan ikatan-ikatan setan atau kuasa jahat, kuasa gelap yang terus merongrong kita dan terus mempengaruhi kita untuk melakukan yang jahat, melakukan perbuatan dosa. Karya Kristus di atas kayu salib membawa pemulihan dan pembenaran bagi kita. Kehidupan kita dipindahkan, dipisahkan dari tawanan dosa. Kita ada dalam sebuah hidup, dalam kehidupan yang dimiliki oleh Tuhan Allah yang Maha Kudus itu. Apa artinya ini, saudara-saudara? Artinya setiap orang yang percaya, setiap kita yang sudah percaya pada Yesus, ia ada dalam hidup baru. Ia dipisahkan dari dunia menjadi milik Tuhan seutuhnya, tapi ia masih hidup dalam dunia. Ini yang menjadi bagian kita sekarang. Orang-orang yang telah dikuduskan dalam Kristus, tetapi kita ada di dalam dunia. Kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Para pendengar sekalian, dikuduskan dalam Kristus Yesus berarti kita telah dipisahkan dari dosa dan kejahatan, menjadi milik Kristus, dan kita terus bertumbuh dalam anugerah-Nya, menyesuaikan diri dengan hakikat Allah, Allah yang Maha Kudus. Kita dikuduskan dalam Kristus Yesus agar rupa Kristus nyata di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedua yang akan kita perhatikan dari nats kita adalah bahwa kita dipanggil menjadi orang-orang kudus. Apa yang terlintas dalam pikiran kita tentang orang-orang kudus? Apakah sosok yang santun, tutur kata teratur, sesuai kaidah bahasa yang benar? Ataukah mereka yang mengasingkan diri di sebuah tempat, terus belajar, membaca Alkitab, berdoa, puasa, dan lain sebagainya? Apakah orang-orang kudus seperti apa kira-kira dalam pikiran kita? Para pendengar sekalian, orang-orang kudus itu adalah kita, orang-orang yang telah dikuduskan dalam Kristus Yesus. Orang-orang kudus adalah kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Setiap orang Kristen itu adalah orang-orang kudus, orang-orang yang sudah dipisahkan dari kuasa dan pengaruh dunia menjadi milik Yesus. Mari kita perhatikan
firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 15 hingga 19. Bagian ini merupakan bagian dari doa Yesus untuk murid-muridnya dan juga untuk kita. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Firman ini menegaskan kepada kita, menegaskan panggilan kita dari Tuhan sebagai orang-orang kudus yang diutus ke dalam dunia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang kudus-Nya. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam bergereja, dalam bermasyarakat, dan dalam berbangsa. Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus-Nya, agar kita dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan karakter dan sikap seperti Kristus. Dan ini meliputi adanya perubahan sikap, motivasi, dan gaya hidup kita setiap hari. Saudara-saudara sekalian, Allah memanggil kita secara utuh karena kita telah dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan kita dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus-Nya, agar kita mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan karakter dan sikap Kristus. Dan ini bagi kita meliputi perubahan sikap, motivasi, dan gaya hidup kita. Sikap adalah perbuatan, perilaku sehari-hari yang berdasarkan kekudusan dalam Kristus. Motivasi, dorongan yang timbul dari dalam hati yang sudah mengalami pengudusan melalui karya Kristus di kayu salib. Gaya hidup, pola tingkah laku sehari-hari yang mencerminkan kekudusan dalam Kristus. Para pendengar Radio Cakrawala yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita baru berada di hari ke-12 tahun 2021. Jika biasanya kita mengawali tahun baru dengan resolusi yang lebih mengacu pada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam sepanjang tahun ke depan, maka awal tahun ini saya mengajak kita untuk memfokuskan diri pada tujuan akhir hidup kita, yaitu surga yang mulia. Dan ini yang harus terus kita lakukan sampai Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus-Nya di tahun 2021. Tuhan menghendaki kita untuk melakukan kehendak-Nya. Tuhan memanggil kita yang sudah mengalami pengudusan dalam Kristus untuk dipisahkan menjadi milik Tuhan, dipisahkan bagi Tuhan, melakukan sesuatu bagi Tuhan, melakukan atau menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan manusia kita, sesungguhnya panggilan menjadi orang kudus Tuhan bukan hanya sekedar panggilan, tetapi lebih daripada itu, Ia Tuhan
yang Maha Kudus itu telah menganugerahkan kasih karunia kepada kita di dalam Yesus Kristus itu. Kalau saudara-saudara perhatikan ayat 5 dari pembacaan kita. Di dalam Dia kamu menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan. Artinya di sini bahwa kasih karunia Allah itu diberikan bagi kita. Dalam keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Ketika tantangan terjadi dalam kehidupan, Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus-Nya. Ketika penyakit dan pencobaan mendera bahkan terjadi bertubi-tubi dalam kehidupan kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang kudus-Nya. Ketika kesulitan ekonomi dan masalah-masalah pribadi dan kepribadian terjadi, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang kudus-Nya. Ketika hubungan suami istri terganggu karena godaan-godaan dalam bentuk apapun, Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus-Nya. Ketika berbagai keadaan yang dilematis sedang kita hadapi, Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus-Nya. Ketika kesuksesan, kemapanan hidup sedang kita alami, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang kudus-Nya. Ketika keberhasilan dan kelimpahan kita alami, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang kudus-Nya. Seumur hidup kita di dunia ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang-orang kudus-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memanggil saya dan saudara-saudara, sahabat pendengar Radio Cakrawala dimanapun berada, untuk menjadi orang-orang kudus-Nya. Dan kehidupan kita dapat mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita untuk meneladani, untuk memiliki kehidupan seperti Yesus. Tuhan memberkati dan menolong kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang sempurna telah mengangkat kami dari lembah kekelaman, dari ketidakberdayaan kami melawan kuasa dosa dan kegelapan. Kasih karunia dan anugerah-Mu telah mengangkat kami, dan sekarang ini kami Tuhan, kami mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami, menuntun kami untuk selalu taat pada bimbingan Roh Kudus yang akan membawa kami pada kebenaran di dalam Kristus, yang akan terus menolong kami untuk menjalani sebuah kehidupan yang mencerminkan kekudusan Kristus dalam berbagai situasi yang kami alami. Tuhan kuatkan kami, Tuhan nyatakan kuasa-Mu agar benar pada sepanjang tahun yang akan kami jalani, bahkan pada sepanjang kehidupan kami terus-menerus bertumbuh di dalam kekudusan, menyerupai dengan Engkau, Allah yang Maha Kudus. Kami menyadari ketidakmampuan kami, keterbatasan, kemanusiawian kami. Tetapi pagi ini, kami mau memohon bersama-sama
pertolongan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Jagalah kehidupan kami, teguhkanlah iman dan kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mengalami perawatan di rumah sakit, mereka yang sedang bergumul dengan masalah-masalah kesehatan, mereka yang sedang bergumul dengan berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah, nyatakanlah anugerah dan kasih karunia bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.